Satu jemaat mesbah doa ketika pandemi, ketakutan sampai kayak orang gila, gemeteran, pingsan-pingsan, takut mati saudara ya. Dan akhirnya Tuhan izinkan ya, dia mulai mendengarkan mesbah doa dan dilepaskan Tuhan. Ada mic satu nggak ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Itu ada Bu. Jadi luar biasa karya Tuhan ya, bagaimana bisa menyembuhkan ya. Ibu bisa bersaksi, silakan Ibu, bagaimana awalnya. Awalnya dari COVID. Saya sangat takut sekali kena COVID, dan ketika tukang-tukang saya pada kerja juga saya nggak mau berani ketemu. Saya ketakutan yang nggak jelas pokoknya. Selalu melihat badan saya dengan tanda-tanda, ada tanda apakah dan sebagainya. Telepon-telepon teman-teman untuk melihat mata saya dan sebagainya. Jadi saya mengalami ketakutan-ketakutan yang nggak jelas, sampai akhirnya ketakutan dengan COVID juga gitu loh. Jadi puncak dari semuanya, akhirnya ada bercak-bercak di badan saya, ada biru-biru di badan saya. Terus saya nggak nafsu makan karena saya ketakutan, saya nggak nafsu makan. Saya mengalami depresi yang sangat berat, dan pandangan mata saya kosong ketika saya terima klien-klien saya yang buat baju. Saya sampai dikatakan oleh klien saya nyabu katanya. Ibu nyabu ya? Saya bilang enggak, saya nggak nyabu, saya tidak nyabu. Saya bilang, terus kenapa matanya pandangan kosong? Karena saya ketakutan terus kan. Jadi pada saat itu karena saya mengalami lemas, akhirnya saya dibawa ke UGD dan saya dicek, ternyata trombosit saya tinggal 9.000. Setelah nggak lama lagi dicek lagi tinggal 5.000. Dan kalau 5.000 itu biasanya udah pendarahan di mana-mana. Tetapi puji Tuhan saya tidak mengalami pendarahan, dan akhirnya saya dirawat. Ketika dirawat Bu, tetap mesbah doa Ibu pagi-pagi saya buka, anak saya bukain saya mendengar, saya menyanyi, saya berdoa, saya tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan, pada saat itu saya tetap menangis, tiap hari menangis karena saya nggak terima divonis autoimun. Sudah mengalami ketakutan, makin ketakutan karena divonis autoimun. Saya menganggap autoimun itu penyakit yang mematikan. Udah COVID mematikan, autoimun juga mematikan. Jadi bayangan saya ketakutan lagi. Akhirnya saya harus berurusan dengan psikiater. Psikiater harus minum obat stres, harus minum obat tidur, dan saya tetap ketakutan. Setelah udah tetap ketakutan, pulang ke rumah pun saya nggak bisa tenang. Menangis, minum obat stres, nggak bisa tidur. Akhirnya saya pingsan, masuk lagi rumah sakit, harus berurusan lagi dengan medis karena memang nggak terima. Jadi ketakutan yang menimbulkan ketakutan. Singkat dari cerita, akhirnya saya pulang. Berapa bulan kemudian saya sudah bangkit, dari ada teman-teman, dari mesbah Ibu yang selalu saya dengar. Akhirnya saya dikatakan, Ibu selalu mengatakan kalau belum waktunya mati nggak akan mati gitu. Saya pikir benar juga ya, kalau memang belum waktunya mati nggak akan mati, ngapain takut. Ada teman-teman saya di sini juga, ada beberapa, ada 2 orang teman-teman baik saya yang selalu menguatkan, Madam lu percuma udah berdoa juga katanya, lu udah dengar mesbah, udah dengar firman, udah berdoa, lu masih takut, buat apa takut, nggak ada gunanya lu berdoa, lu nggak, Tuhan juga malah nggak jawab doa lu katanya gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya sadar dari situ. Saya bilang, Tuhan, saya udah kasih Tuhan semuanya, kenapa saya ambil lagi, kenapa saya ketakutan gitu kan. Nah, akhirnya saya menyerahkan semua kepada Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tubuh saya adalah bait suci Allah, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Saya nggak mau tergantungan dengan obat stres ini Tuhan. Saya nggak stres, saya mau dekat sama Tuhan. Saya nggak mau, saya mau mengandalkan Tuhan saja. Dan pada saat saya mengatakan itu, saya buang ke tong sampah tuh obat stres. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau minum ini lagi. Saya bilang saya mau dekat sama Tuhan aja. Akhirnya dari situ saya tidak minum lagi tuh obat stres. Terus saya mulai terbuka pikiran saya, dan obat tidur pun saya
bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau minum obat tidur ini. Saya percaya tubuh saya adalah bait suci Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Saya mau tidur dengan nyenyak seperti orang-orang. Dan ternyata Tuhan jawab doa saya buang semua itu obat tidur. Dan saat ini pun saya sudah tidak mengkonsumsi obat tidur. Saya sudah menyerahkan semua hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat itu Bu, beberapa bulan kemudian saya sudah semangat, sudah bekerja, sudah tidak mengalami apa. Saya pikir saya sudah, ya Tuhan saya sudah didengar semuanya. Tuhan sudah memberikan saya kelegaan semuanya. Ternyata tidak begitu. Dan beberapa bulan kemudian saya mengalami batuk 1 bulan saya mengalami batuk. Dan batuk saya harus lagi kembali dirawat lagi di rumah sakit. Ternyata katanya ada penebalan di saya punya paru-paru, ada penebalan 4 cm, ada titik putih-putih dan sebagainya. Saya dinyatakan katanya bukan bronkitis, itu akut, ya Pokoknya gitulah. iya pokoknya gitulah. Deg-degan Bu di sini. Gak apa-apa, nggak usah Jadi deg-degan. Ini deg-degan, saudara ya. kita semua. Iya. Jangan takut lagi, bukan sudah dibebaskan dari Amin, ketakutan. amin sudah Iya. Bu. Terus saya harus menjalani CT scan dan MRI. Sebenarnya saya udah malas, saya mau pulang. Saya bilang sama anak saya, gue capek, gue nggak mau gitu, gue nggak mau cek-cek Jadi lagi, mau waktu itu pulang ibu aja. sudah mati separuh ya? Enggak, waktu batuk, sudah batuk, Oh iya, terus belum. sempat pulang Bu ke rumah, sempat pulang dirawat 2 minggu. Saya sempat pulang ke rumah karena saya bilang nggak mau. Tadinya sempat mau di bronkoskopi, tapi saya nggak mau. Saya bilang nggak, saya pulang aja. Dan jadi belum sembuh total, saya sudah pulang. 2 minggu di rumah Bu, saya mengalami tiba-tiba bangun pagi saya mengalami lumpuh separuh badan saya. Dari tangan sebelah kiri sampai ke bawah itu tidak bisa jalan, tidak bisa pegang handphone, tidak bisa pegang apa-apa. Dan pada saat itu saya dilarikan lagi ke UGD. Akhirnya berurusan dengan dokter saraf Bu. Harus dengan dokter saraf. Saya punya kepala di CT scan lagi, di MRI, ya di MRI lagi. Dan hasilnya anak-anak saya yang diberitahu katanya ada massa di kepala saya, ada 8 atau 9 massa di kepala saya. Dan saya tidak dikasih tahu. Saya dirawat ada 2 minggu, hanya diberikan suntikan. Ketika saya diberikan suntikan itu, saya masih bisa duduk. Tapi kalau tidak diberikan suntikan itu, badan saya lemah, saya tambah tidak bisa jalan, tidak bisa ke toilet gitu. Jadi pada saat 2 minggu itu, dari keluarga saya semua memberikan solusi untuk dipindahkan ke tempat rumah sakit yang lain. Tetapi dokter bilang harus dilihat lagi dari PET scan. PET scan itu untuk menentukan apakah kepala saya ini ada isinya ini, apakah dari bawah datangnya. Dan saya di PET scan. Di PET scan hasilnya menyatakan kalau saya kanker stadium 4 di kepala saya. Dan dari hasil PET scan itu, terus katanya di paru-paru saya pun ada sesuatu katanya. Dan ketika saya dibawa, anak-anak saya diberitahu, anak-anak saya konsultasi lagi dengan dokter paru yang ada di rumah sakit itu. Katanya mama kamu sih minta pulang katanya, makanya nggak diobatin benar, makanya terjadilah seperti ini. Dan katanya usianya ini kanker. Terus dokter imun saya juga mengatakan usia saya tinggal 3 bulan. Mama kamu kurang beruntung katanya, Ina, mama umurnya tinggal 3 bulan, ini udah stadium 4 jalannya katanya. Dan saya tidak dikasih tahu pada saat itu. Anak saya akhirnya pergi satu rumah sakit yang ditunjuk oleh kakak saya dan diberi lihat hasil medik semuanya. Dan hasil medik itu Prof mengatakan iya, ini 80% kanker stadium 4 katanya. Berdoa aja kalau memang semoga ini berubah, Tuhan kasih perubahan, bisa jadi kuman katanya. Bisa jadi ini kuman, tapi kuman 20%, 80%-nya itu kanker katanya. Jadi pada saat saya dipindahkan hari Jumat itu,
saya dibiopsi dulu supaya dilihat apakah itu benar kanker atau tidak ketentuannya. Dan pada saat saya dibawa ke rumah sakit, Bu, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, berikan saya kesembuhan supaya saya bisa memberitakan keajaiban-Mu, Tuhan, sebab Engkau dahsyat. Aku percaya Tuhan masih ada mujizat buat aku. Dan saudara-saudaraku berpuasa semua. Saudara-saudaraku semuanya berpuasa, berdoa semuanya. Anak-anakku semua udah menangis. Ketentuannya hari itu aku dibiopsi paginya jam 5. Dan ketika aku dibiopsi, dibuka di kepala aku, disedot, dikeluarkan, ternyata itu nanah semua isinya. Puji kepada Tuhan. Dan Prof mengatakan, ditelepon kakak saya, katanya, ini ternyata nanah, bukan kanker, bukan tumor. Puji Tuhan, haleluya. Saya masih diberikan umur sama Tuhan. Terus saya punya paru-paru juga di bronkoskopi. Di bronkoskopi itu isinya bukan kanker dan nanah, ternyata itu isinya hanya reak semua di dalam paru-paru saya. Puji kepada Tuhan, itu semua karena mujizat Tuhan, bukan karena satu kebetulan, tetapi saya tahu itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib buat hidup saya. Dan puji kepada Tuhan, saat udah ketahuan itu kuman, saya harus mengalami infus selama 42 hari. 42 hari untuk mematikan kuman-kuman di kepala saya. Saya dirawat selama 45 hari. 42 hari itu untuk memasukkan antibiotik di kepala saya. Puji kepada Tuhan, saya punya paru-paru bersih sekarang. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tadinya dokter mengatakan ada air di paru-paru saya 1 cc. Dan ketika saya di USG, air itu hilang semuanya. Puji Tuhan. Tuhan baik, perbuatan Tuhan dahsyat luar biasa. Dan pada saat saya selalu berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau minum obat autoimun. Obat autoimun membuat imun saya diredam, makanya saya gampang terkena infeksi dan kuman. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan saya kesembuhan yang sempurna buat saya. Dan Tuhan jawab lagi doa saya. Pada saat kemarin saya 2 minggu yang lalu pergi kontrol ke dokter, saya lagi dicek lagi untuk autoimun saya dinyatakan remisi sama dokter. Puji Tuhan, Tuhan baik, semuanya Tuhan atur indah pada waktunya. Tidak sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak sia-sia doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Tuhan memperdengar dan memperhitungkan semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati.